Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah selatan Jawa, di balik perbukitan batu kapur yang sunyi, tersembunyi kisah kelam yang jarang diceritakan orang. Gunung Kidul, dengan lembah dan gua-gua tuanya, menyimpan rahasia yang tak semua mata berani menatap. Malam di sini bukan sekadar malam. Ia berisi bisikan, bayangan, dan langkah samar makhluk yang tak kasat mata. Konon, di salah satu desa terpencil bernama Tepus Lor, kekayaan datang tidak selalu dari kerja keras. Ada yang datang lewat jalan gelap, lewat perjanjian, lewat ritual darah, lewat pengorbanan yang tak bisa dihapus oleh waktu. Orang-orang menyebutnya pesugihan babi ngepet, cara cepat untuk kaya, tapi dengan harga yang jauh lebih mahal dari nyawa. Kisah ini bukan sekadar legenda, yang dipersoal dari seorang lelaki desa bernama Sukardi, yang dulu hidup miskin dan terdesak oleh kebutuhan. Keinginan untuk mengubah nasib membuatnya menapaki jalan yang tak seharusnya ia lalui. Dari situlah segalanya dimulai. Dari ritual tengah malam di hutan, dari darah ayam yang menetes di atas tanah basah, dari bisikan makhluk gaib yang menjanjikan kekayaan dalam sekejap. Namun, seperti semua perjanjian dengan kegelapan, setiap kekayaan membawa bayangan yang menuntut balasan. Malam demi malam, warga mulai kehilangan ternak, mendengar dengusan aneh di ladang, dan melihat bayangan seekor babi hitam besar, bermata merah berlari di antara pepohonan. Tak ada yang berani bicara, sampai akhirnya rahasia itu terbuka. Dan Gunung Kidul sekali lagi menjadi saksi pertarungan antara cahaya dan kegelapan, antara niat tulus dan keserakahan manusia. Angin malam berhembus lembut dari celah-celah tebing kapur Gunung Kidul. Di sebuah dusun terpencil bernama Tepus Lor, rumah-rumah penduduk berdiri berjajar di antara pohon jati dan kebun singkong yang menguning. Malam itu tampak biasa, namun bagi sebagian warga ada sesuatu yang mengganjal di udara. Suara hewan malam tidak seramai biasanya. Ayam jantan tidak berkokok, jangkrik berhenti bersenandung, seakan seluruh alam diam menahan napas. Di salah satu rumah di pinggir dusun, sepasang suami istri, Sukardi dan Murni, tengah duduk murung di ruang tengah. Rumah mereka sederhana, berdinding anyaman bambu, dengan lampu minyak yang redup menggantung di sudut. Sudah lebih dari 7 tahun mereka menikah, namun belum juga dikaruniai anak. Semua usaha telah mereka coba, berobat ke bidan, ke dokter di Wonosari, bahkan ke dukun pijat di Pracimantoro. Tapi hasilnya tetap sama, kosong. Mas, apa kita memang ditakdirkan begini? Suara Murni bergetar, matanya menerawang kosong ke arah pintu. Sukardi hanya menghela napas panjang. Gusti ngerti kabeh, Nduk. Mungkin durung wayahe. Namun di balik kata-kata pasrah itu, tersimpan rasa iri yang membakar dadanya. Dia melihat tetangga-tetangganya hidup makmur, padahal dulu sama miskinnya seperti dirinya. Ada yang tiba-tiba bisa beli motor, ada yang bangun rumah tembok. Tak kenapa, setiap kali malam gelap turun, Sukardi sering mendengar suara aneh. Seperti langkah kaki hewan berlari di sekitar rumah, disusul bayangan hitam melintas cepat. Suatu malam, saat hujan gerimis, datanglah Pak Taryo, tetua desa yang dikenal sebagai penjaga adat. Tubuhnya kurus, kulitnya legam, rambutnya memutih, namun sorot matanya tajam dan dalam. Dia datang tanpa banyak bicara, hanya duduk di kursi bambu dan menatap api di tungku. Sukardi, katanya pelan, aku tahu isi hatimu. Ku tahu keinginanmu yang paling dalam. Sukardi terperanjat. Maksudmu, Pak? Anak. Dan rezeki, jawabnya singkat. Tapi ingat, setiap berkah ada tebusannya. Murni menunduk ketakutan, tapi Sukardi menatap Pak Taryo dengan mata penuh harap. Kalau memang ada jalan aku siap, joiru si kau ngaku lakukan. Pak Taryo menatapnya lama. Kowe orang ngerti apa sing kau omong kele. Jalan iki peteng. Sekali melebu ora ana dalan bali. Tapi Sukardi tak bergeming. Hatinya sudah tertutup oleh keinginan. 3 malam kemudian, tepat malam Jumat Kliwon, Sukardi diminta datang ke alas Wonosadi, sebuah hutan keramat di perbatasan desa. Dia hanya membawa kain kafan putih dan seekor ayam hitam. Murni melarang, tapi Sukardi bersikeras. Saben wong duwe nasibe dewe, Nduk. Yen iki jalanku, aku kudu nyoba. Di tengah hutan angin berdesir aneh. Daun-daun jati bergemerisik seperti bisikan makhluk halus. Di bawah pohon besar yang konon disebut Watu Gede, Pak Taryo telah menunggu. Di hadapannya tersusun sesaji.
kembang 7 rupa, kendi air, dan minyak kelapa yang berbau menyengat. "Lepas bajumu," perintahnya datar. "Bersihkan diri dengan air kendi lalu bakar dupa ini." Sukardi menuruti. Tak lama Pak Taryo menggambar lingkaran di tanah dengan darah ayam, lalu membaca mantra kuno dalam bahasa Jawa halus. "Nyuwun rejeki kudu nyawiji karo peteng, nyawiji karo wujud sing ora katon." Tanah bergetar pelan. Dari balik kegelapan muncul asap hitam pekat yang berputar membentuk sosok menyerupai babi. Tapi matanya merah menyala seperti bara api. Nafasnya berat dan panas, menyebarkan aroma amis darah. Sukardi hampir lari ketakutan tapi Pak Taryo menahannya. "Jangan mundur, Le. Nek kowe mundur saiki nyawamu sing dijupuk." Makhluk itu mengendus tanah lalu mendekati Sukardi. Taringnya panjang, lidahnya menjulur. Lalu terdengar bisikan dalam kepala Sukardi. Suara berat dan serak, bukan suara manusia. "Kowe nyuwun rejeki, aku paringi. Tapi saben purnama, ana tumbal kudu metu." Sukardi hanya bisa mengangguk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak paham sepenuhnya arti kata tumbal. Yang ia tahu hanya satu, ia akan kaya. Makhluk itu melangkah mengitari lingkaran darah, lalu menghilang dalam asap tebal. Di tanah hanya tersisa aroma amis dan jejak cakar 3 yang membara. Sejak malam itu, hidup Sukardi berubah. Dalam waktu singkat ia mendapatkan uang entah dari mana. Hasil dagang kayunya tiba-tiba laris. Bahkan ada orang kota datang membeli borongan. Murni bisa membeli emas, mengganti perabot rumah, dan hidup mereka membaik. Tapi setiap kali malam purnama datang, Sukardi selalu pergi diam-diam. Ia keluar lewat belakang rumah, membawa kain hitam dan minyak dari Pak Taryo. Penduduk desa mulai curiga. Hewan ternak hilang, darah tercecer di tanah, dan setiap pagi mereka menemukan bekas tapak kaki babi besar di sekitar rumah warga. Orang-orang mulai berbisik, "Babi ngepet wis mlebu desa." Namun hanya satu orang yang benar-benar tahu siapa dalangnya, Pak Taryo. Ia tersenyum tipis di dalam gubuknya, menatap nyala dupa yang berasap. "Kowe wis mlebu iketan, Sukardi. Ora ana dalan metu maneh." Dan malam itu, dari arah kebun singkong di belakang rumah Sukardi, terdengar suara aneh. Seperti dengus hewan, disusul suara langkah-langkah licin yang berlari menembus gelap, menuju arah Gunung Wediombo. Bersamaan dengan itu, lampu minyak di rumah-rumah dusun Tepus Lor satu persatu padam, seolah bayangan hitam menelan seluruh desa. Pak Rano dikenal jarang bicara. Wajahnya selalu datar, seperti topeng tanpa emosi. Setiap hari ia mengenakan celemek lusuh yang sudah berubah warna karena noda minyak dan darah daging. Tangannya kasar, kukunya pendek dan hitam di tepinya, dan matanya selalu tampak sayu tapi tajam, seolah menatap sesuatu jauh di luar pandangan orang lain. Jadi saya tadi marasin nusares langsung, tapi ada sisa di berlakuannya. Tatapan itu membuat orang gugup, seperti sedang diukur dan ditimbang dari dalam. Setiap sore, tepat pukul 5, ia membuka warung. Tidak pernah lebih awal, tidak pernah terlambat. Ia berdiri di depan pintu, menyalakan lampu, lalu perlahan membuka tutup panci besar di atas kompor. Asap panas langsung menyembur keluar, membawa aroma kaldu yang memikat siapapun yang lewat. Orang-orang mulai berdatangan. Ada yang membawa keluarga, ada yang datang sendirian. Semua tersenyum, mengucap salam dan memesan dengan suara gembira. Sementara itu, Pak Rano hanya mengangguk pelan dan menjawab pendek, "Iya, tidak lebih." Meski begitu, setiap gerak-geriknya tampak begitu efisien. Ia tidak pernah terlihat terburu-buru atau canggung. Ia menciduk kuah, mencetak bakso, menakar bumbu. Semuanya dengan ketepatan yang nyaris mekanis. Seperti tubuhnya sudah terlatih untuk bergerak tanpa perlu berpikir. Bahkan ketika pelanggan menegurnya, "Pak, tambah sambalnya ya." Ia tidak menoleh, hanya menjawab pelan, "Sudah." Dan benar sambalnya sudah ditambah pas. Seolah ia tahu lebih dulu. Orang-orang menganggap Pak Rano pendiam tapi pekerja keras. Namun di antara warga sekitar ada yang menyebutnya aneh. Terlalu tenang, terlalu sepi, terlalu asing. Ia tidak punya teman. Tidak pernah ikut ronda, tidak pernah terlihat nongkrong di warung kopi.
Hidupnya hanya berputar antara dapur, panci besar, dan bangku panjang tempat ia beristirahat setiap tengah malam. Yang paling aneh adalah aktivitasnya di jam-jam yang tidak wajar. Banyak warga yang pernah melihat truk kecil berhenti di belakang warung sekitar jam 2 atau 3 dini hari. Lampunya dimatikan dan 2 orang lelaki turun membawa karung-karung besar berwarna gelap. Mereka membawanya masuk lewat pintu belakang. Kadang terdengar suara benda berat dijatuhkan, atau suara logam beradu seperti pisau yang diasah. Setelah itu, sunyi. Ketika pagi tiba, truk itu sudah tidak ada. Suatu kali, seorang warga bernama Tarmo, yang rumahnya tepat di belakang warung, mengintip dari jendela kamarnya. Ia penasaran karena setiap kali truk datang, anjing-anjing di sekitar rumah selalu menggonggong keras seolah mencium sesuatu yang tidak beres. Dari celah tirai, Tarmo melihat siluet Pak Rano dan 2 pria asing sedang mengangkat sesuatu yang tampak seperti tubuh besar dibungkus plastik hitam. Tarmo mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin itu hanya daging sapi impor seperti yang dikatakan Pak Rano. Tapi malam itu, entah kenapa, ia merasa mual dan tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia mencium bau darah segar yang menusuk hidung. Keesokan paginya, ia berusaha pura-pura lupa. Tapi ketika melewati warung bakso Marem, ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Ada noda merah di tanah belakang warung, seperti tetesan darah yang belum sempat dibersihkan sempurna. Ia ingin bertanya, tapi Pak Rano menatapnya sekilas dan entah kenapa tatapan itu cukup untuk membuatnya membatalkan niat. Tatapan dingin tanpa amarah, tapi seolah berkata, "Jangan ikut campur." Hari-hari berlalu dan misteri itu makin terasa. Beberapa kali warga mendengar suara aneh dari arah warung di malam buta. Suara langkah kaki, suara seretan benda berat, kadang disusul bunyi seperti tulang yang dipatahkan. Tapi setiap kali diperiksa keesokan harinya, semuanya bersih. Warung tertata rapi, tidak ada tanda-tanda apapun. Pak Rano selalu membuka warung dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan ketika seorang ibu bertanya dengan nada bercanda, "Pak, semalam ngapain sih? Ribut banget, saya sampai nggak bisa tidur." Pak Rano hanya tersenyum kecil. "Lagi potong daging, Bu. Kalau baru datang dari luar kota masih beku. Harus diketok biar empuk." Semua tertawa. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang janggal di baliknya. Ada satu hal yang membuat pelanggan semakin penasaran. Daging baksonya berbeda, terlalu lembut, terlalu kenyal, dan tidak memiliki serat seperti daging sapi biasa. Beberapa orang sempat menebak bahwa itu mungkin campuran antara daging sapi dan ayam, atau mungkin bumbu rahasia. Tapi setiap kali ditanya, Pak Rano hanya menjawab pendek, "Resep keluarga." Tak ada yang berani memaksa. Di dapur belakang, ia menyimpan 2 panci besar. Satu untuk kaldu yang direbus seharian. Satu lagi untuk bahan khusus yang tidak pernah diperlihatkan kepada siapapun. Bahkan pegawai warungnya yang bernama Sutris, seorang pemuda yang baru bekerja sebulan, tidak diizinkan mendekati area itu. "Bagian itu tanggung jawab saya," kata Pak Rano setiap kali ditanya. Tapi malam itu, rasa penasaran Sutris mengalahkan rasa takutnya. Sekitar pukul 11 malam, ketika warung sudah tutup dan Pak Rano masuk ke ruang belakang, Sutris pura-pura beres-beres di dapur. Ia menunggu sampai suara langkah Pak Rano menghilang. Lalu dengan hati-hati, ia membuka tutup panci besar yang selalu tertutup kain hitam itu. Dari dalam, uap panas langsung menyembur keluar, disertai aroma tajam yang tidak biasa. Bukan aroma daging sapi, bukan juga ayam. Aromanya lebih mirip daging mentah yang baru disayat. Ia menatap cairan di dalam panci itu, dan saat matanya fokus, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Potongan jari. Bukan potongan daging sapi, tapi jari manusia, lengkap dengan kuku. Sutris terdiam, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tapi tak bisa. Saat ia mundur, tubuhnya menabrak sesuatu di belakang. Ia menoleh. Pak Rano berdiri di sana, menatapnya tanpa ekspresi.
Kamu sudah lihat, ucapnya datar. Suaranya tidak marah, tapi dingin seperti pisau yang baru diasah. Tutup pancinya, nanti kuahnya hambar. Sutris menelan ludah, langkahnya mundur perlahan. Tapi sebelum sempat berlari, Pak Rano sudah lebih dulu mendekat. Dengan satu gerakan cepat, ia menekan pundak Sutris dan berbisik di telinganya. Kamu kerja di sini, artinya kamu bagian dari rasa. Malam itu, Sutris tidak pernah terlihat lagi. Orang-orang mengira ia kabur karena takut kerja berat. Tapi ada yang bilang, sejak malam itu, rasa bakso-bakso Marem jadi lebih gurih dari biasanya. Setelah kejadian itu, tak ada lagi yang berani bekerja lama di warung itu. Setiap pegawai baru selalu bertahan hanya beberapa minggu, lalu pergi tanpa pamit. Pak Rano selalu bilang mereka tidak cocok kerja malam. Tapi anehnya, warung tidak pernah kekurangan tenaga. Selalu ada orang baru, dan tidak pernah ada yang tahu dari mana datangnya. Sampai suatu hari, seorang pedagang daging bernama Arif datang menagih utang. Ia memasok daging sapi ke warung Pak Rano beberapa bulan lalu, tapi pembayaran terakhir belum diterima. Saat ditanya, Pak Rano hanya berkata pelan, "Sekarang saya punya sumber lain." Arif tidak mengerti. "Sumber lain gimana, Pak?" tanya Arif dengan bingung. "Dari orang yang tidak lagi dipakai dunia," jawabnya tenang sambil mengaduk kuah di panci. Arif tertawa, mengira itu lelucon, tapi saat ia menatap mata Pak Rano, tawa itu perlahan hilang. Ada sesuatu yang gelap di sana, sesuatu yang membuatnya mundur beberapa langkah tanpa sadar. Malam harinya, truk kecil itu datang lagi. Suaranya lirih di antara angin malam. Seorang lelaki turun membawa karung. Dari celah karung yang robek, terlihat sekilas warna pucat kulit manusia. Tapi tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu. Hanya satu hal yang pasti, keesokan harinya, aroma kaldu bakso Marem kembali menyeruak, mengundang puluhan orang datang untuk mencicipi rasa yang empuk. Dan di balik dapur yang selalu beruap, itu Pak Rano kembali berdiri, mengaduk panci besar dengan gerakan perlahan, sambil berbisik pada dirinya sendiri. "Selama mereka suka, aku tidak berdosa." Malam kembali turun di dusun Tepuslor, menutupi rumah-rumah sederhana dengan kabut tipis yang datang dari lembah. Hujan sudah berhenti sejak sore, meninggalkan aroma tanah basah yang pekat dan daun-daun jati yang bergemerisik diterpa angin malam. Desa itu kini tak lagi sama. Rasa aman telah lenyap, digantikan ketakutan setiap kali fajar memudar. Warga desa berkumpul diam-diam di balai desa. Di tengah ruangan, Pak Taryo berdiri dengan tongkat kayu di tangan. Wajahnya muram, matanya menatap para pemuda desa yang siap berjaga malam. "Wong-wong saiki aku kudu krita sing sejatine," katanya. "Babi sing kowe tak delok iki dudu babi biasa. Iki pesugihan. Wujud sing dijupuk wong sing gelem nyawiji karo peteng. Sing dadi masalah, saiki wis ana ing desa kita. Nek ora dicegah bakal ana korban manungsa sabanjure." Pemuda desa saling pandang. Beberapa menelan ludah. Suasana sunyi. Hanya terdengar suara hujan yang menetes di atap seng balai. "Pak Taryo, piye kerane nangkep?" tanya Suryo, salah satu pemuda yang dikenal berani. "Gampang. Ora, sing jelas iki makhluk peteng kuat banget. Nanging saben makhluk ana kekurangane. Saben purnama, babi iki kudu metu nyari rejeki. Saben metu bakal ninggalake jejak energi. Ciri khas sing bisa dipancing. Wong sing wanilan pinter nyiapke sesajilan mantra bisa jebak makhluk iki. Nanging kudu waspada nek kowe keliru. Awakmu bisa melu ilang." Suryo mengangguk, wajahnya serius. Para pemuda lainnya segera menyiapkan perlengkapan. Bambu runcing, obor minyak dan sesaji sederhana, beras, telur, dan sedikit kembang 7 rupa. Mereka berencana menunggu di kebun singkong. Tempat babi ngepet sering muncul. Di sisi lain, Murni duduk di rumah, gelisah. Tubuhnya masih lemah, tapi rasa takutnya tak tertahankan. Dia menatap langit purnama, berharap suaminya masih ada dalam wujud manusia. Namun hatinya berbisik bahwa yang keluar malam ini bukan lagi Sukardi yang ia kenal. Malam purnama tiba. Angin dingin berhembus dari arah Bukit Kapur, membawa suara serak hewan malam yang tidak biasa. Para pemuda desa sudah bersiaga di kebun singkong. Setiap langkah terasa berat karena tanah basah, tapi mata mereka tetap waspada.
Di tengah lingkaran yang dibentuk bambu runcing, sesaji diletakkan. Suryo membacakan mantra Pak Taryo. Suaranya serak namun tegas. Sing teka saka peteng, sing nyawiji karo wujud peteng, metulan tunjuke awakmu. Aku ora wedi. Tak lama dari balik pepohonan bambu terdengar dengusan berat. Bau amis menyeruak menusuk hidung, bayangan hitam bergerak cepat, tanah becek tercabik-cabik jejaknya. Mata merah menatap setiap orang, menebarkan teror. Sosok itu mendekat dengan kecepatan mengerikan. Suara geramnya membuat daun-daun bergoyang hebat. Pemuda desa menahan napas, bambu runcing terangkat. "Sekarang!" teriak Suryo. Mereka melemparkan sesaji yang telah diberkahi mantra. Bayangan babi ngepet berhenti sejenak, hidungnya mengendus udara, tubuhnya menegang. Seketika tanah di sekitarnya bergetar dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat. Namun makhluk itu tidak lari, seolah menilai musuhnya dengan cermat. Babi ngepet kemudian menerjang, melompat ke arah sesaji. Tapi salah satu pemuda, Jaka, dengan cepat menebas bambu runcing ke tanah tepat di depan makhluk itu. Jejak hitam tersentak, makhluk itu mendesis, tubuhnya menegang, lalu melesat ke arah pepohonan bambu lain, meninggalkan jejak bercampur darah dan tanah basah. Pemuda desa terengah-engah, tapi Pak Taryo menenangkan mereka. "Iki durung rampung. Makhluk iki ngerti yen wis dipancing, lan saiki bakal nyingkiri sesaji. Lenging aku weruh titik lemahe. Kowe kudu nyiap kejebakan luwih rapi, nganggo kain putih lan mantra tambahan. Nek kowe tenang lan fokus bisa dicekel." Di rumah, Murni menatap jendela gelap. Dia melihat bayangan besar bergerak di kebun belakang. Nafasnya tercekat. "Mas Sukardi, apa kowe isi ana?" bisiknya lirih, tapi bayangan itu tidak menoleh. Hanya bergerak lincah di antara singkong. Di pagi hari, warga desa menemukan bekas tapak kaki babi besar bercampur darah. Sejumlah ayam dan kambing hilang, tapi yang paling mengerikan, beberapa bekas cakaran terlihat di dinding rumah Sukardi. Padahal ia sedang tidur di kamarnya. Warga mulai bergumam, takut tapi penasaran. Pak Taryo menatap mereka dengan wajah muram. "Iki tanda jelas. Makhluk iki ora mung nginceng rejeki. Iki butuh korban. Saben purnama ana risiko nyawa manungsa. Kowe kudu ngati-ati. Lan sapa wae sing mlebu kebon sore iki kudu duwe niat tulus ora gegabah." Murni menunduk, menahan air mata. Hatinya penuh kecemasan. Tapi di sisi lain ada secercah harap bahwa suaminya mungkin masih bisa diselamatkan dari ikatan pesugihan. Namun waktu terus berjalan dan setiap malam purnama semakin dekat. Di kebun singkong, daun-daun bergoyang sendiri, bayangan hitam bergerak cepat. Suara dengusan makin jelas, dan di balik kegelapan, mata merah menatap jauh ke arah desa, menunggu malam berikutnya untuk berburu dan menuntut tumbal. Malam itu, desa Tepuslor benar-benar terjaga oleh ketakutan. Bayangan hitam telah menjadi legenda hidup. Dan setiap orang tahu, pesugihan babi ngepet tidak akan berhenti sampai tumbal dipenuhi. Malam menyelimuti desa Tepuslor dengan dingin yang menusuk tulang. Kabut tipis menutupi jalanan tanah, dan suara gemerisik daun jati terdengar seperti bisikan makhluk yang tidak tampak. Di rumah Sukardi, Murni tidak bisa tidur. Tubuhnya lelah tetapi hatinya tak tenang. Setiap kali malam purnama mendekat, ia selalu melihat bayangan hitam di kebun singkong, suara dengusan berat, dan aroma amis darah yang menakutkan. "Mas Sukardi, aku kudu nyelamet kesampaian," bisik Murni dalam hati. Dia tahu, suaminya telah terjerat pesugihan babi ngepet, dan setiap malam purnama, wujud manusia Sukardi hilang, digantikan makhluk hitam yang menuntut tumbal. Pagi itu, ia memutuskan untuk menemui Pak Taryo, satu-satunya orang yang mengetahui seluk-beluk pesugihan itu. Rumah Pak Taryo terletak di tepi hutan Wonosadi, jauh dari desa. Murni berjalan melalui jalan setapak, hati berdebar. Sesekali ia melihat jejak aneh di tanah. Cakar besar bercampur lumpur, jejak yang sama yang muncul di rumah Sukardi tiap pagi. Pak Taryo menyambutnya dengan sorot mata serius. "Kowe ngerti maksud kunduk? Nek arep nyelamet ke wong sing wis nyawiji karo peteng, kowe kudu wani lan ikhlas. Ora mung mantra lan sesaji nanging uga niat tulus saka ati. Yen mung kepinginan kanggo ngrebut maneh urip lan rejeki, gagal. Wong sing melebu pesugihan ora gampang bali menyang wujud manusia." Murni menelan ludah.
Wajahnya pucat. Pak Taryo, piye caranya aku bisa nyelamet ke Mas Sukardi? Aku orang ngerti apa sing kudu tak lakoni. Pak Taryo menghela napas panjang. Kowe kudu mlebu kebon sing dadi papan metu pesugihan nalika purnama. Jaga jarak nggawa sesaji khusus, telu kembang putih, banyu suci, lan minyak kelapa murni. Kowe bakal ndelok wujud makhluk peteng. Lan kudu nyoba nyambung ke energi positifmu karo awak manungsa sing isi ana ing jero. Nanging hati-hati nek makhluk iki ngrasake niatmu ora tulus bisa nyerang kowe. Murni mengangguk, meski hatinya gemetar. Malam purnama berikutnya tinggal beberapa jam lagi. Ia pulang dan menyiapkan sesaji sesuai petunjuk Pak Taryo. Tubuhnya lelah, tapi tekadnya kuat. Ia tidak akan membiarkan Sukardi hilang selamanya. Malam itu, udara dingin menusuk. Murni berjalan pelan menuju kebun singkong. Menahan napas setiap kali terdengar suara gemerisik. Hanya bulan yang menjadi penerang, bayangan pohon jati bergoyang seakan menari bersama angin. Darius meletakkan si Ayu di lingkaran kecil yang sudah disiapkan, lalu berlutut sambil memejamkan mata. Mas Sukardi, aku ngerti sampeyan isi ana ing jero makhluk iki. Kuora wedi, aku percaya sampeyan isi ana ing jero. Mugi Gusti paring kersa supaya awakmu bali menyang wujud manungsa. Doa Murni lirih. Tak lama suara dengusan berat terdengar dari kegelapan. Mata merah bersinar menembus kabut, dan bayangan hitam mendekat ke lingkaran sesaji. Murni menahan napas, tangan gemetar. Tapi ia tetap fokus pada niatnya. Makhluk itu berhenti, mengendus sesaji, tubuhnya menegang, lalu mendesis dengan geram. Asap hitam mulai keluar dari tubuhnya, mengelilingi Murni. Dalam kepulan asap, Murni merasakan energi Sukardi. Ada kesadaran samar, terperangkap di balik wujud babi ngepet. Dengan suara bergetar, Murni mengulang doa dan mantra Pak Taryo, mencoba menyambungkan energi cinta dan ketulusan. Tubuh makhluk itu bergetar hebat, mata merahnya berputar liar, dan suara geramnya berubah menjadi tangisan. Sekilas wujud manusia Sukardi terlihat di balik bayangan babi hitam. Wajahnya penuh kepedihan dan ketakutan. Murni menekankan seluruh energi niatnya ke lingkaran sesaji. Balikna awakmu, Mas. Balikna marang aku lan anak kita besuk. Tubuh babi ngepet berontak, mengamuk. Tanah becek tercabik-cabik. Namun kekuatan ketulusan Murni mulai menembus ikatan gelap. Tubuh Sukardi tersorot cahaya samar. Wajahnya terlihat jelas, dan perlahan wujud babi hitam itu mulai menyusut. Bulunya rontok, taringnya memudar, hingga akhirnya tersisa manusia Sukardi. Tergeletak lemas di tanah, napasnya tersengal. Murni berlari memeluknya. "Mang, sampeyan bali. Kuora arep kelangan sampeyan maneh," teriaknya, air mata menetes. Sukardi membuka mata. Matanya masih merah, tapi suara dan pikirannya kini manusia. "Endok, aku ora ngerti carane. Nanging aku rumangsa bebas saka peteng iki." Namun kebebasan itu bukan tanpa konsekuensi. Pak Taryo muncul dari bayang-bayang, wajahnya serius. "Kowe wis berhasil nyambung ke energi positif, Nduk. Nanging elingga, makhluk iki ora bakal ilang saklawase. Nek awak membaleni kesalahan pesugihan iki bakal balilan membutuhake tumbal liyane. Wong-wong kudu tetap waspada." Sukardi menunduk, tubuhnya lemah. Ia sadar bahwa keserakahan awalnya hampir menghancurkan hidupnya dan orang yang paling dicintainya. Dia berjanji dalam hati tidak akan lagi tergoda oleh jalan gelap pesugihan. Di desa, suara dengusan masih terdengar samar di kejauhan. Namun malam itu, untuk pertama kali dalam beberapa bulan, desa Tepuslor merasakan ketenangan. Murni dan Sukardi kembali ke rumah, memandang bulan purnama yang tenang, dan berpelukan di bawah cahaya lembut. Meskipun bahaya belum sepenuhnya hilang, mereka tahu satu hal. Ikatan gelap bisa dilawan dengan cinta dan ketulusan. Dan malam purnama berikutnya, mereka akan lebih siap menghadapi apapun yang muncul dari kegelapan. Beberapa minggu setelah malam purnama di kebun singkong, desa Tepuslor mulai merasa sedikit tenang. Sukardi dan Murni kembali hidup sederhana, bekerja di ladang dan mengurus rumah. Namun ketenangan itu hanya sementara. Angin malam yang datang dari lembah selalu membawa aroma tanah basah dan sedikit anyir, membuat hati warga desa tak pernah benar-benar tenang. Kabar aneh mulai muncul dari warga yang tinggal di perbatasan hutan. Anak-anak sering terbangun menangis, mengeluh melihat bayangan hitam melintas di jendela.
Kambing dan ayam kembali hilang, tapi kali ini tidak ada jejak kaki babi. Hanya bercak darah kecil dan bulu hitam tipis. Bisik-bisik mulai terdengar. Babi ngepet durung rampung. Utawa nasing liasing jaga kekuatan peteng iki. Pak Taryo memanggil warga ke balai desa. Wajahnya muram, lebih suram daripada biasanya. Kowe kabeh kudu ngerti iki durung rampung. Pesugihan iku kudu dumung urusan si Jiwong. Yen wujud peteng wis muncul lan ora dicegah, bakal ana efek domino. Wong sing melebu pesugihan, nyawane ora tenang lan energi iki bisa nyebar marang liyane. Sapa wae sing kepengin cepet sugih kudu hati-hati. Yen gegabah bakal ana korban anyar. Suryo, Jaka, dan beberapa pemuda desa bertekad mencari tahu. Mereka menyiapkan obor, bambu runcing dan mantra pengusir, serta menandai titik-titik rawan di kebun dan sawah. Namun berbeda dari malam sebelumnya, mereka merasa sesuatu lebih licik. Makhluk yang mereka hadapi kini lebih cerdik, lebih bisa membaca niat manusia. Di rumah Sukardi, Murni gelisah. Dimisrolekan energi Siniza malam purnama mendekat. Suaminya kini aman, tapi bayangan hitam masih sering muncul di sekitar rumah. Bahkan sekali Murni melihat jejak cakar yang menyilang di tanah depan pintu. Seolah mengingatkan, aku masih ada. Suatu malam, Suryo dan Jaka memutuskan berpatroli lebih jauh ke arah barat desa, di tepi sungai yang sering dikaitkan dengan ritual kuno. Tiba-tiba dari balik semak bambu muncul bayangan besar. Mata merah menyala, taring panjang, tubuh hitam pekat. Mereka terperangah. Ini bukan Sukardi. Makhluk ini lebih besar, lebih menyeramkan dan bergerak dengan cepat. Jupuk posisi, teriak Suryo. Mereka melemparkan sesaji yang diberkahi mantra. Makhluk itu berhenti, hidungnya bergetar, tapi tidak menyerang. Perlahan, makhluk itu menghilang di balik kabut, meninggalkan aura dingin yang menusuk tulang. Keesokan harinya, warga desa menemukan sesuatu yang lebih menakutkan. Jejak kaki bercampur darah yang panjangnya lebih dari ukuran babi biasa dan bekas cakaran di dinding rumah beberapa keluarga. Warga mulai takut keluar malam. Bahkan Pak Taryo pun terlihat lebih serius dari sebelumnya. Iki tanda anak pesugihan liyane sing mulai muncul. Sapa wae sing isi kepengin urip tentrem, kudu nindakake ritual pengusir rutin saben purnama. Nek ora, energi petang iki bakal nyebar. Murni merasa panik. Jemtau sih meskipun Sukardi aman, desa mereka masih terancam. Ia memutuskan untuk belajar mantra tambahan dari Pak Taryo agar bisa membantu mengusir energi gelap. Setiap malam ia duduk di teras rumah, membaca doa dan mantra, menyalakan dupa, serta menyebarkan bunga putih di pekarangan. Sukardi, meski lelah secara fisik, ikut membantu. Ia mulai memahami bahwa keserakahan dan ketakutan bisa menjadi jebakan bagi manusia. Kabesing ana ing kene, iku kudu dirawat nduk. Ora mung uripku nanging uripe desa uga, kata Sukardi menatap sekeliling. Malam purnama berikutnya, suasana desa semakin tegang. Bayangan hitam muncul lagi di kebun singkong, tetapi kali ini lebih licik. Makhluk itu menunggu dari kejauhan, menunggu ketakutan warga muncul, dan mencari kelemahan mereka. Pak Taryo memberi peringatan terakhir. Wong sing wani, tetap konsentrasi. Sing egois lan gegabah bakal dadi tumbal. Pesugihan iku ora mung soal rejeki, nanging soal nyawa lan niat manungsa. Ilingga energi peteng bisa nyebar lan nulari sapa wae sing salah langkah. Murni dan Sukardi saling menatap. Mereka sadar bahwa pertarungan melawan pesugihan babi ngepet bukan hanya soal satu manusia, tapi soal keselamatan seluruh desa. Keduanya mempersiapkan diri. Malam purnama ini mereka harus lebih waspada, lebih cermat dan lebih berani. Di kejauhan dari arah hutan Wonosadi, terdengar dengusan berat. Makhluk itu kembali. Mata merahnya bersinar menembus kabut, menandai bahwa ancaman belum selesai. Desa Tepuslor untuk pertama kalinya merasakan ketegangan yang nyata. Malam ini bisa menentukan hidup atau mati mereka semua. Malam menyelimuti desa Tepuslor dengan kabut tebal yang mengerikan. Angin malam berdesir membawa aroma tanah basah bercampur amis, seakan menandai bahwa sesuatu yang gelap sedang berkeliaran. Warga desa tak berani keluar rumah, kecuali Murni, Sukardi, dan beberapa pemuda yang menyiapkan ritual pengusiran. Pak Taryo memimpin pertemuan rahasia di balai desa. Ia menatap para pemuda dengan wajah serius. Kowe kabeh kudu ngerti,
Makhluk peteng iki luwih licik saka sing kowe kira. Babi ngepet sing wis muncul saiki wis nyebar energi. Lan ora mung wujud siji. Bisa wae ana makhluk anyar sing metu saka ikatan peteng. Sapa wae sing gegabah bakal dadi tumbal anyar. Para pemuda mengangguk tetapi ketegangan tampak di wajah mereka. Bahkan Suryo, yang biasanya pemberani, terlihat pucat. Malam itu mereka memutuskan untuk menyiapkan jebakan lebih besar di kebun singkong. Lingkaran sesaji ditambah dengan mantra pelindung yang lebih kuat. Murni memegang kembang putih dan minyak kelapa murni. Menyalakan dupa dan membacakan doa dengan suara lirih tapi tegas. Sukardi membantu menyiapkan bambu runcing dan menandai titik rawan di sekitar kebun. Suasana semakin tegang ketika dengusan berat terdengar dari arah semak bambu. Mata merah bersinar di kegelapan, namun makhluk itu berbeda. Tubuhnya lebih besar, berkilau hitam legam. Dan dari sisinya muncul bayangan-bayangan kecil, seperti anak babi hitam yang bergerak liar, mengikuti induknya. Makhluk itu terlihat lebih menyeramkan, lebih kuat dan lebih licik. "Hati-hati!" teriak Pak Taryo dari kejauhan. "Iki orang babi ngepet. Iki versi kuat saka energi peteng." Pemuda desa melempar sesaji. Namun makhluk itu berhenti sebentar, mengendus udara lalu melesat. Bayangan anak babi mengikuti dari samping. Dan semua sesaji tertendang. Lingkaran perlindungan pecah. Tanah becek tercabik-cabik. Aroma amis darah semakin menusuk. Murni dan Sukardi berlari menjauh, mencoba tetap berada di dalam lingkaran mantra. Namun satu anak pemuda, Jaka, terlalu dekat dan tersandung. Makhluk itu menoleh dan mengaum. Suara geramnya menggema, membuat pohon bambu bergoyang hebat. Jaka terperangah, tubuhnya digores cakaran panjang. Darah menetes ke tanah, sementara bayangan hitam melesat pergi secepat kilat. Sukardi menatap Jaka dengan panik. "Sepet, bantu dia." Mereka ini berhasil menuntun Jaka keluar dari kebun. Tubuhnya lemah, darah menetes, dan wajahnya pucat pasi. Warga desa yang berjaga dari jauh hanya bisa gemetar menatap kejadian itu. Pak Taryo memutuskan untuk menghentikan jebakan malam itu. Ia menatap Murni dan Sukardi. "Kowe weru saiki? Makhluk iki luwih kuat, lan ora kabeh bisa diatasi kanthi mantra sederhana. Saben kesalahan bisa dadi korban. Nanging aku weru kowe loron duwe tekad sing kuat, kising bisa nyegah luwih akeh korban." Keesokan harinya, kabar mengejutkan sampai ke desa. Beberapa ternak hilang lagi. Bahkan ada anak kambing yang ditemukan mati dengan luka robek di perut. Orang-orang desa mulai gemetar. Mereka sadar, ancaman babi, ngepet, dan energi peteng kini tidak hanya mengincar Sukardi atau keluarga mereka, tapi seluruh desa. Murni merasa putus asa, tetapi Sukardi menenangkannya. "Kabeh iki akibat keserakahan lan gegabah. Aku ngerti saiki. Nanging nek kita nyerah, makhluk iki bakal menang. Kita kudu luwih pinter, luwih sabar, lan luwih tulus." Pak Taryo kemudian mengajarkan ritual tambahan untuk menahan energi makhluk itu. Dia menunjukkan cara membuat lingkaran perlindungan lebih besar, menempatkan sesaji dengan urutan tertentu, dan mengarahkan niat positif ke pusat lingkaran. "Dilingga kata Pak Taryo, iki ora mong ritual, iki kudu niat tulus. Energi positif kudu kuat banget. Amarga makhluk iki nyedot energi negatif. Yang niatmu setengah-setengah gagal." Malam purnama berikutnya, desa Tepuslor dipenuhi ketegangan yang hampir tak tertahankan. Warga yang masih berani berjaga merasakan hawa panas, dengusan berat, dan aroma amis yang menusuk hidung. Makhluk itu muncul lagi, tapi kali ini ia terlihat lebih berhati-hati. Bayangan anak babi yang mengikuti induknya menambah kengerian. Murni dan Sukardi berdiri di tengah lingkaran sesaji, menyalakan dupa, membacakan doa, dan menyalurkan energi tulus mereka. Makhluk itu mendekat, tapi kali ini langkahnya lebih lambat. Dia tampak menghitung, menilai kekuatan niat manusia di hadapannya. Pak Taryo mengamati dari kejauhan, menahan napas. "Iki ujian nyata. Nek kowe bisa nahan energi peteng iki kanthi tulus, ora mung Sukardi sing bakal aman. Nanging desa kabeh bisa selamet saka tumbal anyar." Di sisi lain, warga desa yang takut mulai menutup jendela dan pintu. Mereka hanya bisa mendengar suara dengusan berat dan tanah becek tercabik. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Bayangan hitam bergerak di antara pohon bambu, menunggu dan menguji niat manusia. Murni menatap Sukardi, matanya penuh tekad. "Mas,
Kita bisa ngelawan Iki nanging kudu bebarengan. Sukardi mengangguk, tubuhnya masih lemah tapi hatinya kini penuh tekad. Kita ora bakal ngidini peteng menang, Nduk. Kita kudu nyelamet ke desa Iki. Lan awek dewe. Dan malam itu di bawah cahaya bulan purnama, bayangan babi ngepet menatap lingkaran manusia dengan mata merah menyala. Menandai bahwa pertarungan antara niat tulus dan energi gelap baru saja dimulai. Desa Tepus Lor kini hidup dalam ketakutan yang mencekam. Pada jarang keluar rumah. Bahkan di siang hari sekalipun, bayangan hitam babi ngepet masih berkeliaran di kebun singkong dan hutan Wonosadi. Lebih licik dan lebih brutal. Malam purnama berikutnya membawa ketegangan yang hampir tak tertahankan. Pak Taryo memanggil Murni dan Sukardi ke rumahnya sebelum gelap. Wajahnya muram, tangan keriputnya menggenggam tongkat kayu. Kowe loro kudu ngerti. Iki bakal dadi ujian paling abot. Makhluk iki ora mung nyari rejeki maneh. Energi peteng wis nyebar, lan saiki nyawa manungsa bisa dadi tumbal. Yen gagal, desa iki bakal kelangan luwi akeh korban. Sukardi menunduk, wajahnya pucat. Ya tahu, kesalahan masa lalunya hampir menghancurkan mereka semua. Murni menggenggam tangannya memberi kekuatan. Kita bakal ngelawan bebarengan, Mas. Aku ora bakal ninggal ake sampeyan. Malam purnama tiba. Angin malam berhembus dingin, daun-daun bergoyang dan kabut tebal menutupi desa. Di kebun singkong, Murni dan Sukardi berdiri di tengah lingkaran sesaji. Bambu runcing disiapkan untuk berjaga, dupa dibakar, dan mantra pelindung dibacakan dengan suara lantang. Dari arah semak bambu, terdengar dengusan berat, diikuti suara tanah tercabik-cabik. Mata merah bersinar di kabut. Kali ini makhluk itu muncul dengan ukuran lebih besar, tubuhnya menghitam pekat, dan bayangan anak babi hitam mengelilinginya. Suara geramnya menggema, membuat pohon bambu bergoyang keras. Bau amis menyebar, menusuk hidung Murni dan Sukardi. Mereka menahan napas, menyalurkan energi positif mereka ke lingkaran sesaji. Makhluk itu berhenti, mengendus, lalu menyerang dengan cepat. Anak babi hitam bergerak menyilang, mencoba memecah konsentrasi manusia. Sukardi dan Murni hampir kehilangan fokus. Tanah becek tercabik, dan suara langkah makhluk itu terdengar seperti gemuruh. Murni menelan ludah, menatap Sukardi. Kita kudu fokus, Mas. Hati-hati lan tetep tulus. Sukardi mengangguk, menyalurkan energi ketulusan dari hatinya. Dalam sekejap cahaya samar muncul di tengah lingkaran sesaji, mengelilingi mereka. Makhluk itu menjerit, tubuhnya bergetar hebat tapi serangannya semakin brutal. Ia mencoba menerjang, mencabik tanah, dan beberapa anak kambing di sekitar kebun mendadak mati dengan luka robek. Pak Taryo muncul dari kejauhan, membacakan mantra tambahan. Suaranya bergaung di antara kabut. Hati-hati, ora mung kekuatan nanging niat kudu tulus. Makhluk itu menjerit lagi, tubuhnya mulai menyusut perlahan. Wajah Sukardi terlihat di balik bayangan hitam, tampak ketakutan. Ia tahu, jika energi tulus mereka melemah, makhluk itu bisa melarikan diri atau bahkan menyerang manusia lain. Namun di tengah kekacauan, seorang pemuda desa, Jaka, yang sebelumnya terluka, muncul dari semak-semak. Junung bawa bambu runcing, tapi salah langkah membuat tanah bergetar. Makhluk itu menoleh, mengaum, dan melesat ke arah Jaka. Tanah tercabik dan Jaka jatuh terluka parah. Darahnya menetes ke tanah, menambah aroma anyir di udara. Murni panik. Mas kita kudu nyegat deweke. Sukardi berlari, menempatkan tubuhnya di antara Jaka dan makhluk itu. Ia menyalurkan seluruh energi ketulusannya, menguatkan lingkaran sesaji. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya bergetar, dan anak-anak bayangan hitam menghilang satu persatu. Dalam kepulan asap pekat, wajah Sukardi tampak tegas, penuh tekad untuk melindungi desa dan keluarganya. Lambat laun, makhluk itu berhenti menyerang, tubuhnya mengecil, lalu menyusut menjadi bayangan tipis yang menghilang ke arah hutan Wonosadi. Lingkaran sesaji tetap utuh, cahaya energi positif masih mengelilingi Murni dan Sukardi. Pak Taryo berlari mendekat, wajahnya penuh lega tapi tetap serius. Kowe loro wis berhasil. Nanging elinga, iki durung rampung. Makhluk iki kuat lan licik. Saben purnama bakal nyoba maneh lan sapa wae sing egois utawa gegabah bisa dadi tumbal anyar. Sukardi menunduk, menahan napas.
Tubuhnya lelah tetapi hatinya lega. Ia memandang Murni, yang wajahnya penuh air mata dan keteguhan. Kita ora bakal nyerah, Nduk. Iki anyar permulaan nanging kita luwih siap saiki. Warga desa yang menonton dari jauh akhirnya berani keluar, melihat bahwa ritual berhasil menahan makhluk brutal itu. Namun bayangan hitam tetap menunggu, tersembunyi di hutan Wonosadi, mengamati manusia dengan mata merah yang penuh dendam. Malam itu, desa Tepuslor merasakan ketenangan sementara, tapi semua orang sadar. Pertarungan melawan pesugihan babi ngepet dan energi peteng baru saja mencapai babak yang lebih berbahaya. Setiap purnama akan menjadi ujian, dan siapapun yang lengah akan menjadi korban selanjutnya. Di kejauhan, suara dengusan samar terdengar lagi. Makhluk itu belum pergi sepenuhnya. Mata merahnya menatap desa, menunggu kesempatan berikutnya. Murni dan Sukardi saling menggenggam tangan, menatap bulan purnama. Mereka tahu satu hal pasti, pertarungan ini belum berakhir. Desa Tepuslor kini hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang semakin pekat. Setiap rumah dipenuhi kunci, pagar diganjal dan warga jarang keluar setelah senja. Aroma tanah basah dan anyir darah masih sering tercium, menandai bahwa energi pesugihan belum hilang. Anak-anak jarang bermain, dan ternak yang tersisa selalu dijaga dengan ketat. Pak Taryo memanggil Murni dan Sukardi ke rumahnya menjelang malam. Wajah tua dan penuh bekas luka batin, itu tampak lebih muram dari sebelumnya. Kowe loro kudu ngerti iki durung rampung. Makhluk peteng iki saiki luwih licik. Saben purnama, dheweke bakal ngetes ketahanan lan niat tulus manungsa. Insalah langka, ora mung nyawamu sing terancam, nanging kabeh warga desa bisa dadi tumbal. Sukardi menunduk, wajahnya pucat. Ia sadar, setiap malam purnama adalah ujian berat, bukan sekadar ritual. Murni menggenggam tangannya, memberi kekuatan. Kita kudu bebarengan, Mas. Aku ora bakal ninggalake sampeyan. Malam purnama berikutnya, desa diselimuti kabut tebal. Angin malam membawa dengusan jauh dari arah hutan Wonosadi. Murni dan Sukardi berdiri di tengah lingkaran sesaji yang lebih besar, lengkap dengan bunga putih, minyak kelapa murni, dan dupa. Bambu runcing berjajar di sekeliling mereka sebagai penjaga tambahan. Dari balik semak bambu, muncul bayangan hitam, lebih besar, lebih gelap, dengan anak-anak bayangan hitam yang bergerak liar di sekitarnya. Mata merah menatap manusia dengan ketajaman, menebarkan ketakutan yang hampir bisa dirasakan di tulang. Makhluk itu mendesis, lalu menyerang. Sekali sini dia bakal lebih cepat, lebih licik, dan lebih brutal. Beberapa pemuda desa yang berjaga dari kejauhan terpental karena terpukul tanah. Beberapa terluka parah. Suara geramannya memenuhi malam, membuat pohon bambu bergoyang keras, dan aroma amis darah menyebar ke seluruh desa. Murni menatap Sukardi, napasnya terengah. Mas, kita kudu fokus. Hati-hati lan tetap tulus. Sukardi menyalurkan seluruh energi ketulusannya. Cahaya samar muncul dari lingkaran sesaji, mengelilingi mereka, menahan tubuh makhluk itu dari menyerang lebih jauh. Namun ancaman tetap terasa. Bayangan itu mengintai, mencari celah di antara niat manusia. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah barat desa. Beberapa warga yang mencoba keluar rumah diserang bayangan kecil yang menembus pagar. Anak-anak kambing mati, beberapa ayam hilang, dan Ihwagi mengalami luka goresan yang aneh. Bukan cakaran biasa, tapi seperti bekas energi yang membakar kulit. Pak Taryo berlari mendekat, membaca mantra tambahan. Hati-hati, makhluk iki ngetes ketulusanmu. Murni menutup mata, menyalurkan seluruh niat tulusnya. Dia menciptakan energi Sukardi, campur dengan hatinya sendiri, menciptakan medan perlindungan kuat. Makhluk itu menjerit, tubuhnya bergetar. Bayangan anak-anak hitamnya menghilang satu persatu. Perlahan makhluk itu mundur, tapi kali ini menatap Murni dan Sukardi dengan mata merah penuh ancaman, seolah memberi peringatan. Pak Taryo menepuk bahu mereka, wajahnya penuh serius. Kowe loro wis lolos saka ujian iki, nanging kowe ngerti ora? Makhluk iki ora bakal mati. Saben purnama dheweke bakal bali, luwih licik lan luwih ganas. Kowe kudu siap mental lan fisik. Lan warga desa kudu ngerti, kadang pilihan paling sulit yaiku antara nyawa lan rejeki. Sukardi menunduk. Ia sadar keserakahan masa lalu hampir menghancurkan hidupnya dan orang yang ia cintai. Kini ia harus menjaga desa dan keluarganya.
mengorbankan keinginan duniawi demi keselamatan banyak orang. Murni menggenggam tangannya erat. Mas ngem, kita kudu wani nanging tulus. Yen kita egois, kabeh bakal kelangan. Di kejauhan bayangan hitam itu perlahan menghilang ke hutan Wonosadi. Namun dengusan berat terdengar lagi, menandai bahwa makhluk itu masih mengamati, menunggu malam purnama berikutnya untuk menguji manusia lagi. Malam itu, desa Tepuslor tetap aman untuk sementara. Tetapi ketegangan tidak pernah hilang. Warga sadar bahwa pertarungan melawan pesugihan babi ngepet bukan hanya soal ritual, tetapi soal pilihan antara nyawa, niat tulus, dan konsekuensi keserakahan. Sukardi dan Murni berdiri di tengah lingkaran, memandang bulan purnama. Mereka tahu satu hal, malam berikutnya akan menjadi ujian terakhir, dan mereka harus lebih kuat, lebih cermat, dan lebih tulus dari sebelumnya. Malam purnama terakhir itu tiba dengan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Desa Tepuslor diselimuti kabut tebal. Aroma tanah basah bercampur anyir darah menyebar di seluruh penjuru. Angin malam berdesir kencang, menggoyang pohon bambu dan daun jati seolah alam ikut menahan napas. Pak Taryo memanggil Murni, Sukardi, dan beberapa pemuda desa untuk berkumpul di balai desa. Wajahnya lebih muram dari sebelumnya. Kowe kabeh kudu ngerti. Ki purnama terakhir sing bisa jadi kesempatan kanggo bebener. Makhluk peteng iki bakal nyoba kabeh cara kanggo ngetes ketahanan lan niat tulusmu. Nek gagal, desa iki bakal kelangan luwih akeh korban. Nanging nek sukses, kita bisa ngusir energi peteng iki kanggo selawase. Sukardi menatap Murni. Tubuhnya lelah, tapi matanya penuh tekad. Kita ora bakal nyerah nduk, iki kesempatan terakhir. Aku bakal ngelawan nganti tekan pungkasan. Murni menggenggam tangannya erat. Aku bakal bebarengan karo sampeyan, Mas. Kita kudu tulus lan wani. Di kebun singkong, lingkaran sesaji telah disiapkan dengan lengkap. Bunga putih, minyak kelapa murni, dupa, dan bambu runcing yang membentuk pagar pelindung. Warga desa berjaga di sekeliling, menjaga jarak, sementara Pak Taryo memimpin doa dan mantra tambahan. Dari balik semak bambu dan hutan Wonosadi, muncul bayangan hitam. Lebih besar, lebih gelap, dengan mata merah yang bersinar seperti bara api. Anak-anak bayangan hitam mengelilinginya, bergerak lincah, menambah kengerian. Makhluk itu mendesis dan mengaum. Tanah becek tercabik-cabik, aroma amis darah menusuk hidung. Murni menyalurkan seluruh energi ketulusannya, menyatukan niat dengan Sukardi. Cahaya samar muncul di tengah lingkaran sesaji, mengelilingi mereka. Makhluk itu berhenti sebentar, menilai kekuatan niat manusia, lalu menyerang dengan ganas. Anak-anak bayangan hitam menyebar, mencoba memecah konsentrasi, menyerang pemuda desa yang berjaga. Beberapa pemuda terluka, tapi lingkaran sesaji tetap kokoh berkat energi tulus Murni dan Sukardi. Makhluk itu mengaum keras, tubuhnya bergetar, dan dari dalam bayangan hitam terlihat wajah Sukardi. Ketakutan terperangkap di balik energi gelap. Sukardi menelan ludah, menyalurkan seluruh hatinya ke lingkaran. Aku ora bakal nyerah. Bakal bali menyang cahaya. Cahaya energi positif meningkat, menyelimuti lingkaran sepenuhnya. Makhluk itu menjerit keras, tubuhnya bergetar hebat. Anak-anak bayangan hitam menghilang satu persatu. Kepulan asap pekat muncul, lalu menghilang meninggalkan bayangan babi ngepet yang mengecil. Mengecil, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya ke dalam tanah. Pak Taryo menepuk bahu mereka, wajahnya lega tapi serius. Kowe loro wis lolos saka ujian iki. Makhluk iki wis ora duwe energi maneh kanggo nyiksa desa. Desa iki aman. Saiki, Sukardi jatuh terduduk, tubuhnya lelah tapi hatinya lega. Ia menatap Murni, yang menangis menahan bahagia. Kita berhasil, Nduk, katanya lirih. Warga desa keluar dari rumah memandang kebun singkong dengan kagum dan lega. Tidak ada jejak darah, tidak ada dengusan. Hanya udara malam yang sejuk dan segar. Ternak yang hilang mulai kembali, beberapa masih hidup, sebagian kembali ke kandang. Murni menatap bulan purnama yang kini bersinar tenang di langit. Mas, kabeh wis rampung. Sampeyan saiki bebas saka peteng. Sukardi menggenggam tangannya erat. Ya Andok, saiki aku bali menyang cahaya, lan ora bakal kesasar maneh. Pak Taryo berdiri di tengah desa, menatap sekeliling dengan mata waspada. Hilingah,
Energi peteng bisa muncul maneh, nanging nek manungsa tetep tulus lan wani, kowe bisa nyegah. Desaiki-saiki wis ngerti. Keserakahan lan gegabah bakal nggawe bencana. Nanging ketulusan lan keberanian bisa menang. Murni dan Sukardi berjalan pulang, saling bergandengan tangan. Desa Tepuslor mulai bernapas lega. Malam itu menjadi simbol kemenangan manusia atas kegelapan, tetapi juga pengingat bahwa energi gelap selalu mengintai di balik niat manusia yang salah. Dan di kejauhan, di antara pepohonan hutan Wonosadi, terdengar bisikan angin lembut, seakan alam ikut bersorak, menandai bahwa cahaya telah kembali, setidaknya untuk sementara. Desa Tepuslor, akhirnya, bisa menatap masa depan dengan hati lebih waspada, penuh pelajaran dan keberanian.